Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik lagi sama gue Zalfi Muhammad. Jadi di video kali ini gue mau kasih lihat ke kalian yang mungkin kalian yang pernah ke New York atau cuma lewat atau cuma lihat lewat video, dan mungkin banyak kalian ngelihat homeless yang tidur di depan toko atau di jalanan. Jadi sekarang gue mau kasih lihat ke kalian gimana sih homeless di New York City itu. Jadi sekarang gue ada di daerah downtown, tepatnya di Bowery. Jadi di daerah sini, Bowery ini, banyak banget homeless yang tidur di taman. Ini sebelah kiri gue taman. Nah itu kalian bisa lihat banyak. Di sebelah kiri. Nah ini sebelah ngantrinya lagi ngantri ini guys, lagi ngantri makanan. Di sebelah kanan. Jadi daerah sini tuh banyak banget orang-orang kayak begini. Biasanya tuh dia bawa gerobak guys. Gerobaknya itu kayak kereta shopping cart dorong itu yang di swalayan. Jadi itu isinya tuh barang-barang mereka kayak kasur. Terus ini mereka lagi bagi-bagi makanan. Ini sekarang anginnya naik kenceng. Karena kalau tinggal di New York tuh salah satu cuaca ekstrimnya tuh ini, angin kenceng, udaranya tuh dingin. Jadi kenapa di daerah sini banyak? Karena di sini tuh ada namanya BRC guys, BRC gitu. Jadi BRC ini atau BRC atau apalah. Jadi ini adalah organisasi yang bekerja sama sama pemerintah, yang di bidangnya itu tentang orang-orang homeless ini. Dia tuh menyediakan rumah, tempat tinggal, kerjaan. Nah jadi BRC-nya itu, ini sebelah kiri ini adalah BRC guys. Ini. Nah itu adalah organisasi, dia tuh kayak menyediakan semuanya. Jadi nggak heran makanya daerah sini tuh banyak banget homeless. Dan juga banyak banget orang tuh orang-orang ODGJ guys. Jadi orang yang teriak sendiri atau mereka kayak ngobat macam-macam sendiri nih sebelah kanan. Nah ini biasanya di sini yang minta-minta banyak di sini. Cuma sekarang musim dingin udah lagi nggak ada. Nah kalau kalian mengira kayak pemerintah di kota New York itu peduli apa enggak sih? Nah sekarang kita bakalan lihat ke pantinya guys, kayak shelter gitu. Nah jadi ini shelternya ini sebelah kanan. Jadi posisinya ini adalah kayak model hotel apa apartemen atau kantor gitu. Jadi sebelah kanan ini
adalah panti. Jadi pantinya itu nih sebelah 199 ini. Ini sekarang lagi nggak ada orang-orangnya. Itu biasanya tuh, nah ini mobil ininya nih, mobil dari pemerintah, Department of Homeless Service. Jadi kalau homeless di New York City itu nggak kayak ngumpul satu tempat gitu guys. Emang paling banyak tuh di daerah sini, cuman hampir rata-rata tuh merata. Kayak ada di Times Square atau di tempat-tempat rame gitu ya, kayak di terminal gitu. Nah jadi itu shelter gitu, dia tuh ngasihin tempat tinggal guys, tempat tinggal. Dan kalau kalian ngira kenapa mereka tuh nggak tidur aja di dalam shelternya, karena shelternya itu nggak seenak yang kita kira. Hampir rata-rata yang tinggal di shelter itu, mereka itu nggak betah guys. Mereka tuh biasanya kalau musim panas mereka tuh cabut. Ini pada nungguin makanan. Mereka tuh cabut kalau musim panas karena tinggal di dalam shelter nggak enak. Sekarang ini lagi musim dingin aja, jadi mereka tuh balik lagi. Jadi musim dingin tuh mereka balik lagi guys ke dalam penampungannya itu. Nanti kalau udah musim panas cabut lagi, karena dalam shelternya itu selain pengamanannya nggak enak, nggak bebas gitu ya, ada jam-jam tertentu bisa keluarnya. Dan juga biasanya mereka tuh suka ribut sesama homelessnya itu. Dan dalamnya tuh bau guys, bener-bener baunya itu, sorry ya, baunya itu bukan bau karena mereka jarang mandi. Antara lain kadang baunya itu bau kayak ngompol, karena kan homeless ini kan dia tuh nggak ngejaga kebersihan ya. Jadi itu kadang-kadang kayak buang air besarnya di celana, terus buang air kecilnya di celana. Jadi itu ya baunya numpuk deh. Kita ke depan lagi salah satu penampungannya. Jadi nih sebelah kanan ini. Aduh, mana ini? Jadi gua naik sepeda aja ya, biar gampang ngasih lihat. Nah ini dia guys, sebelah kanan 317. Ini yang namanya BRC juga, BRC. Jadi gua nggak bisa masuk, karena itu ada security-nya. Jadi itu di dalam yang tadi gua kasih lihat itu ada salah satu customer gua. Yaitu gua setiap kali nganter tuh masuk ke dalam, itu bener-bener dalamnya itu wah bagus sih, cuman orang-orang itu sorry ya bau-bau gitu guys. Jadi itu nggak ada yang nyuciin, jadi mereka tuh nelpon ke laundry ambil barangnya. Ntar ya yang bayar ya pemerintah juga. Dan ini nggak jauh dari sini. Nah ini depan ini. Nah ini juga salah satu ini guys. Ini gedung sebelah kanan ini yang batu-bata ini. Ini shelter juga, penampungan. Ini depannya orang yang ngerokok. Jadi yang penampungan ini adalah orang-orang yang ini salah satunya. Jadi orang-orang itu banyak yang ini guys, bermasalah, kayak keluar masuk penjara, terus
yang pokoknya banyak kriminal lah. Jadi keluar gitu, dia nggak punya tempat, ya ditampungnya di situ. Karena kerja gue dulu sini nih. Ini adalah tempat kerja gue dulu. Ini tempat kerja gue dulu sini parah banget guys. Orang-orang yang di shelter itu ya, itu kan ada jam-jamnya ya keluarnya itu, jadi nggak sembarangan kan dia keluar. Itu setiap mereka keluar itu datang nyuci atau dia ke mana ya, itu selalu bergerombolan. Nah ini gedungnya nih yang tadi kita lewatin, karena gue nggak bisa ngasih lihat langsung. Itu ada security-nya tuh lagi di dalam. Sebenarnya tuh di tamannya tuh di dalam guys, nih yang di dalam kerangkeng ini tuh. Dia itu sebenarnya dia nggak boleh bebas keluar. Nih, ini penampungannya, shelternya. Tuh ada AC-nya juga, ada pemanasnya. Jadi itu bener-bener orangnya itu bermasalah guys. Itu tempat cucian gue itu ya, laundry gue itu setiap hari itu ada aja yang dimalingin sama dia. Itu waktu itu sabun gue dicolongin sama dia. Dan waktu itu pernah ada satu orang masuk ke dalam toko gue itu. Dia itu kan gue nyuci kan ada pakai koin gitu ya. Nah itu dia masuk guys. Dia tuh kayak mau ngambil duitnya itu. Gue bilang coba aja, gue bilang ambil, karena gue ada kamera. Terus bos gue tuh ngecek kan setiap hari, gue bilang gitu. Lu mau cuma ngambil koin doang, bos gue nelpon polisi. Lu mau masuk penjara, gue bilang gitu kan. Akhirnya nggak jadi guys, dia kabur gitu kan. Karena orang-orang yang tinggal di shelter itu benar-benar orang yang bermasalah, yang udah sering keluar masuk penjara. Jadi itu orang-orang itu nggak takut. Dan kalau kalian pikir kayak dapat duit gak sih dia, ya selain mereka dapat tempat tinggal, mereka dapat duit juga guys. Duitnya itu berbentuk kayak namanya itu EBT, EBT gitu. Jadi itu kayak kartu dari pemerintah. Dan sebulannya itu nggak banyak, kayak cuman kalau nggak salah kurang dari 200 ya, pokoknya sekitar 200-an lah. Gua kurang tahu tempatnya berapa. Nah cuman orang-orang itu dapat kartu itu, duitnya itu nggak bisa buat beli makanan panas guys. Kayak macam beli pizza itu nggak bisa. Bisanya tuh cuman kayak model ayam, ikan, susu, telur gitu ya. Dan bayangin aja dalam sebulan tuh nggak cukup. Buat $200 sebulan nggak cukup. Nah itulah kenapa kadang-kadang orang-orang di penampungan itu dia tuh minta-minta, karena selain dia ada pendapatan dari yang dikasih pemerintah itu sedikit, salah satunya cara ya minta di jalan itu, atau mereka kayak nyolong barang gitu ya. Karena makanya di tempat daerah kerja gue tadi itu banyak yang colong-colong barang terus dijualin lagi gitu ya. Barang-barangnya kayak berupa ini aja, kayak sabun, terus elektronik, terus parfum, dan dijual tuh murah-murah. Kita ke sana lagi. Oke guys, sekarang kita udah di shelter satunya lagi. Ini sekarang di dekat Fifth Avenue. Jadi sebelah kanan kiri kita ini ada dulunya hotel guys. Nih namanya HC ini. Ini adalah hotel dulunya. Ini
Jadi itu sekarang tuh jadi tempat penampungan untuk shelter gini. Karena sebelah kiri ini kalian lihat, ini yang paling bawah itu adalah kantinnya, masakannya. Ya ada dapurnya juga guys, tuh. Jadi pintu masuknya. Ya dulu ini hotel guys. Kalau kalian lihat nih orang-orangnya nih ya. Nih, yang sebelah kiri ini lagi pada nongkrong. Jadi itu shelter sini tuh pemerintahnya tuh peduli sama orang-orang kayak gini. Itu dibikinin shelter sama dia. Dulu tuh hotel. Karena gua kerja di daerah sini dulu tuh hotel, yaitu gua pernah nganter satu customer gua dulu situ. Nah, sekarang tuh pas udah kesininya gue baru kaget. Sekarang udah dijadiin penampungan. Jadi kalau yang shelter ini orang-orangnya tuh macam-macam guys. Jadi sini tuh campur, bisa cewek sama laki, kayak anak sama ibunya. Nggak tahu deh kalau pasangan bisa gak ya. Cuma yang gua tahu dia tuh campur, ada cewek sama cowoknya. Jadi ada pengamanan juga, ada security-nya. Jadi kalau kalian di shelter sini tuh, kita jangan bilang kalian tinggal di shelter guys, bilangnya tuh hotel. Jadi ya apa ya, kayak bahasa halusnya lah kayak gitu. Karena biasanya kalau kalian kayak kita gitu ya, dari ngobrol sama orangnya gitu ya, oh lo tinggal di mana, mereka tuh biasa kita ngomongnya tuh langsung, oh gue tinggal di hotel gitu. Cuma kalau kita yang udah pernah sering lihat dia, oh di mana tinggalnya, hotel, alamatnya sekian, oh kita udah tahu itu shelter. Cuman kita jangan ngomong, oh lu tinggal di shelter gitu ya, kayak ngejaga perasaannya gitu. Karena hampir semua tuh nggak pengen guys namanya tinggal di shelter. Cuma ya baik lagi, kenapa kalau kalian lihat orang-orang itu betah gitu ya, ya karena lingkungannya tadi udah males. Karena kalau kalian udah masuk kayak shelter gitu guys, keinginan kalian untuk berubah cari kerja itu susah banget. Karena lingkungannya ya begitu, ya setiap hari kalian cuma nongkrong, mabok gitu ya. Nah, ini salah satu ngejauh dari shelter yang tadi. Ini sebelah kanan nih kalau kalian lihat, ini Radam Hotel, Radham ini. Nah, ini adalah salah satu penampungan juga guys. Ini Fort East 28 Street. Jadi yang kalau penampungan ini adalah khusus untuk ibu-ibu, cewek-cewek. Tuh lantai atas guys, sampai mungkin ada 10. Jadi ini ada khusus untuk ibu-ibu, cewek, wanita yang punya anak. Dia tuh tinggal di sini. Jadi kayak mungkin cewek-cewek yang bermasalah sama suaminya, atau mungkin kayak dipukulin, cewek itu kabur, nggak punya rumah gitu ya. Dan itu dilindungi sama pemerintah. Nah, yang gua tahu dari yang ini, yang tempat penampungan ini, karena ini banyak banget customer gua yang tinggal di situ waktu gua kerja ya. Jadi itu gua tanya sama dia, jadi itu dia nunggu. Jadi selama dia ditampung di dalam situ, dia tuh akan disalurin guys, kayak dikasih housing lah. Housing itu kayak rumah subsidi dari pemerintah. Nanti dia nunggu itu ya mungkin kisaran sekitar setahun lah paling lama ya.
itu nanti dicariin sama pemerintah. Dan biasanya tuh daerah Brooklyn apa The Bronx. Dan itu karena nunggu setahun itu karena yang housing ini tuh ngantri, nggak secepat yang kita kira. Karena housing itu benar-benar gedung pemerintah, gedung subsidi, jadi itu yang masuk ke situ tuh ngantri, guys. Karena orang-orang yang tinggal di shelter itu harus banyak yang ngantri buat perumahan itu, karena itu rumahnya murah. Dan kalian tuh bayarnya paling semua itu gratis, dari gas, dari air, terus listrik kalian nggak bayar. Yang kalian bayar cuma sewa bulanan rumahnya doang. Itulah kenapa mereka tuh nunggunya sampai setahun gitu. Jadi banyak, guys, di sini tuh orang-orang yang males dan mereka tuh minta makan pemerintah, yang mereka tuh nggak mau kerja. Ini sebelah kanan gue juga salah satu shelter nih. Ah, ini dia nih, di sebelah kanan nih, di Community for All. Ini shelter juga, guys. Jadi di sini tuh banyak banget. Manhattan tuh shelter-shelter. Jadi kalau kalian berpikir kayak kalian suka ngelihat orang tidur jalanan, terus pemerintahnya tuh nggak peduli, ya peduli. Itu saking pedulinya aja, banyak shelter aja masih ada loh yang orang tuh malas kerja. Kayak homeless tuh makin lama makin banyak, karena ya mereka nggak mau kerja, maunya enak doang. Ini gue mau kasih lihat ke kalian, ada yang namanya mana ya? Aduh. Nih, ini juga salah satu ini, guys, yang panti itu. Jadi dia tuh tinggal di panti, dia minta-minta. Kalau musim panas tuh banyak. Nongkrong situ 1-2 orang. Baliknya kemana ya? Baliknya ke tempat tadi. Ini coba tuh. Di sini banyak, guys. Kayak orang-orang homeless tuh. Tuh. Dia bawa bantal. Itu antara salah satu ya, antara di tempat penampungan shelter itu penuh, atau si yang tadi homeless yang tidur di jalan itu udah masuk, cuman dia nggak mau tinggal di situ. Kalau tahu bang, iya, karena gue kerja di sini, guys. Gue setiap hari itu berurusan sama orang-orang ini, sama homeless sama sini. Kalau dibilang jahat sih enggak, cuma mereka rese aja. Resenya apa? Resenya ya satu, biasanya orang-orang itu kayak licik, guys. Licik dalam artian mereka tuh kayak mau nyuci gratis gitu ya. Jadi kadang tuh bilang mesinnya itu rusak lah, mesinnya tuh rusak, mesinnya nggak bagus lah. Ntar, oh udah dimasukin sabun kok nggak berbusa. Pokoknya intinya dari mereka komplain itu pengen dapat cucian gratis gitu. Karena gue kalau dibilang stres ya stres lah, kayak begitu. Itulah kenapa kalau laundry itu mereka ngebukanya ya, itu buat orang-orang yang menengah ke bawah. Jadi ya target pasarnya mereka ya orang-orang kayak gitu, guys. Karena orang-orang yang kelas menengah ke atas kayak orang kaya itu jarang banget yang mau nyuci langsung, jarang. Pertama,
karena di gedung dia tempat tinggal sendiri orang-orang kaya itu udah pasti ada mesinnya. Dan kedua, orang-orang kaya itu nggak bakalan mau nyuci yang banyak-banyak kayak orang-orang kayak homeless itu jarang. Karena orang homeless ini tuh nanti tuh biasa itu bikin rusuh. Itu sering banget di tempat cucian gue tuh ya, di laundry gue itu orang tuh ribut. Itu sering banget. Nah, sekarang kita ada di West Side. Ini adalah dekat kerjaan gue juga. Jadi daerah sini tuh banyak banget guys yang namanya tuh homeless, yang kalau dia bilang bukan homeless biasa, lebih tepatnya kayak ODGJ lah, kayak ya kayak dalam gangguan jiwa gitu. Karena di sini itu banyak banget. Ini ada satu ini. Nah, ini sebelah kanan nih, 127 ini ada BRC-nya. Jadi daerah sini tuh banyak banget orang-orang kayak model-model begituan guys. Jadi ini sebelah kiri. Nah, ini juga di dalamnya ini ada ini kan tempat tinggalnya nih. Ini ada security juga tuh. Dicek. Dan orang-orangnya tuh nih, ini salah satu orang ini. Dua orang ini. Nih, dua orang. Karena tiap hari tuh mereka tuh nongkrongnya tuh sini. Iya, minta-minta di pojokan gitu, di lampu merah. Tapi yang biasanya tuh mereka nongkrongnya sini nih, di pizza ini. Tuh, lihat yang pakai baju kuning, rombik. Ini daerah sini banyak banget. Kalau dibilang ngeganggu sih enggak, cuman itu aja. Jahat tuh enggak ya, kayak nodong-nodong tuh enggak. Cuman lebih ke arah itu aja, orang-orang itu minta-minta, dan mereka tuh tangannya cepet. Dalam artian tangannya cepet tuh kayak nyolong-nyolong itu cepet banget guys. Makanya kalau kalian punya barang sesuatu gitu ya, kayak entah kalau misalkan itu masih berharga, kalian jangan pernah kayak tinggalin walaupun sebentar atau apa gitu ya. Kayak model sepeda gitu ya, itu benar-benar kalau misal kalian taruh luar, mata kalian tuh jangan lepas guys. Atau kalau bisa dimasukin ke dalam, kalian masukin. Kalau sepeda gue sih nggak pernah hilang. Yang pernah hilang tuh waktu itu gue kerja di laundry, handphone gue. Jadi itu kejadiannya kayak gue tuh lagi kamar mandi. Jadi itu pas gue mau selesai keluar kamar mandi tuh ada dua orang. Jadi kayak modusnya di Indonesia juga, satu orang tuh ngajak ngomong gue, entah itu ngomong apa tuh nggak jelas ya. Gue kayak apa gitu ya. Nah, satu orang lagi tuh gue kayak samar-samar, dia tuh tangan dia tuh kayak ke counter gitu, ke kasir gitu kan. Pas sudah selesai itu gue bilang, apaan? Oh udah, dia bilang, lupain, dia bilang. Akhirnya dia keluar kan tuh berdua. Pas gue baru sadarnya itu setelah orang itu keluar, gue cari handphone gue kan, wih kagak ada loh. Oh tadi dua orang itu, hampir handphone gue diambil, dicolong. Karena kan dulu kan handphone gue kan masih Samsung gitu kan, Samsung S3 itu kan masih pakai SIM kan, dan baterai itu masih bisa copot. Jadi kalau kalian gampang lah dibukanya gitu. Oke guys, gitu aja video gua kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sorry banget ya, gua nggak bisa masuk ke dalam penampungannya karena itu ya ada security-nya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan tunggu video-video gua berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.